saya tidak pernah yang namanya menentang demo. Cuman kalau kita berbicara personal, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan demo. Dikatakan bahwasanya ke depan itu rencana akan mengadakan festival, ya kan? Nah, dalam festival itulah tujuannya dengan agar nama dari Dema Fakultas Adab, terkhusus ya Dema Fakultas Adab itu ibarat kata naiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kama, kata mahasiswa. Bukan mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Nah, kali ini bersama saya Fahri Nabila. Dalam Kama kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu Dema Fakultas dan apa aja sih tupoksi dari Dema Fakultas itu sendiri. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari Gubernur Dema Fakultas Adab dan Humaniora, Muhammad Royhan Satria Malik atau sapaannya sering disebut Rehan. Selamat sore Bang Rehan. Selamat sore Bella. Oke, mungkin kawan-kawan dari mahasiswa baru atau sampai saat ini dari mahasiswa yang ada di Srigu ini sendiri, Bang, masih bingung sebenarnya apa sih itu Dema Fakultas sendiri, Bang, dan sebenarnya tupoksi dari Dema Fakultas sendiri ini itu apa sih Bang dengan perbandingan dari Dema Universitas? Oh, ya. Oke, kalau kita berbicara tentang Dema Fakultas ya, sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu dari namanya kita bisa melihat bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang mana kerjaan dari Dema itu adalah sebagai eksekutor. Nah, sama halnya dengan DMAU, jadi kan sebagai eksekutor juga. Nah, selayaknya eksekutor tentu harus memiliki peraturan, ya kan, agar nanti kita sebagai eksekutor tidak main sembarang eksekutor saja. Nah, itu nanti yang dibahas sama SMA, nanti itu peraturan bagaimana kita bergerak di DMAU atau Dema Fakultas tentunya. Nah, di Dema Fakultas sendiri itu di bawah Dema itu ada lagi HMP gitu namanya kan. Nah, tentu kita dari Dema Fakultas itu mengkepalai dari ormawa-ormawa selingkup fakultas yang eksekutifnya tentunya di mengatasi HMP gitu kan. Jadi ya mungkin banyak yang salah kaprah, mungkin ada yang mengatakan bahwasanya Dema Fakultas itu adalah tempat saling bersaing dengan HMP terkait proker itu. Nah, sebenarnya Dema itu dia tidak bersaing dengan HMPS dalam proker, yang mana sebenarnya Dema itu menjadi bapak lah ibaratnya kepada HMP dalam mengadakan kegiatannya, ya kan. Nah, kalau HMP mengadakan kegiatan dalam lingkup jurusan, nah Dema Fakultas itu bisa mengangkat kegiatan dengan skala fakultas tentunya. Nah, ketika kita berbicara DMAU ya tentu skopnya lebih besar lagi tentunya, ya kan. Dan terutama di Fakultas Adab sendiri itu Dema Fakultasnya di bawah Dema Fakultas Adab itu ada 4 HMPS. Ada HMPS SPI, HMPS BSA, HMPS IP, dan HMPS IPI. Nah, ketika misalkan HMPS bikin kegiatan, tentu ada pemberitahuan dulu pada kita sebagai eksekutif yang di atas mereka itu. Nah, tentu kita sebagai lembaga eksekutif juga di bagian fakultas, ya kita mengayomi juga, ya kan, dengan HMPS yang ada di bawah. Ya mungkin untuk tupoksi Dema itu sendiri tidak terlepas dari bagaimana seorang eksekutor, ya kita bisa melihat bagaimana gubernur bekerja, gubernur provinsi bekerja, ya begitu juga lah dengan Dema Fakultas, ya kan. Nah, dengan anggaran yang ada kita bikin kegiatan, baik itu misalnya kegiatan seminar kah, atau mungkin dengan skala yang lebih besar kita mungkin bisa mengangkat kegiatan seperti festival, kurang lebih itu.
Abang tadi sebut sebagai eksekutif Bang. Jadi eh, apakah berjalan Bang sesuai sedemikian yang Abang sampaikan tadi, mulai dari HMPS sampai Dema Universitas, apakah tahap-tahap tersebut tuh sesuai dengan peraturan yang berjalan? Ya, mungkin jika kita melihat pada saat sekarang ini terkait kesesuaian ya, mungkin masih banyak yang kurang mungkin dalam prakteknya, ya kan? Mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi tentunya. Cuman saya rasa kita di Dema Fakultas maupun nanti itu di Dema Universitas juga yakin bahwasanya pastinya kita akan berusaha menjadi yang lebih baik tentunya sebagai di dalam menjalankan Ormawa ini, karena kita memiliki tanggung jawab jadinya kan. Nah, kita terpilih melalui Mudema namanya nanti, ya kan. Nah, kita menanggung beban tanggung jawab itu sendiri. Kalau dibilangkan rasanya uh, sudah berjalan sebagaimana mestinya, ya dirasanya uh, kita melihat masih banyak rasa yang perlu dibenahi, ya kan, dari cara kita bekerja, ya kan, bagaimana cara kita mengeksekusi sesuatu itu masih banyak yang kurang rasanya. Cuman overall semuanya tuh bisa dibilang uh, bisa berjalan sebagaimana mestinya lah kurang lebih gitu. Cuman ya tadi ada masalah dalam pelaksanaan lapangan, yaitu pembelajaran lah tentunya. Biasa. Ya. Oke. Kalau dari Dema Fakultas Adab dan Humaniora sendiri Bang, sudah sejauh mana sih Bang proker yang dilakukan dari Fakultas Dema dari Fakultas Adab? Ya, untuk dari Dema Fakultas Adab itu sendiri ya, uh, kita alhamdulillah sudah pernah melaksanakan itu seminar seminar nasional kemarin itu yang diangkat oleh bidang PSDM. Itu saya lupa itu hari apa, pokoknya sebelum libur lah kemarin itu kita mengundang pemateri tentang LGBT kemarin itu. Nah, itu di Gedung J. Nah, juga ke depan ini kita juga dari bidang PSDM juga itu dalam waktu dekat rencana akan mengadakan diskusi seputar isu, ya kan. Nah, jauh lagi ke depan itu kita berencana ingin mengadakan yang namanya festival Fakultas Adab, ya kan. Itu mungkin di mungkin di akhir-akhir periode nanti insya Allah dari Dema Fakultas Adab ingin mengadakan namanya festival Fakultas Adab. Nah, cuman sejauh ini untuk yang sudah dikerjakan dari Dema Fakultas Adab, ya seperti yang disampaikan tadi, itu kita sudah mengadakan seminar, kita juga sudah menjalin hubungan juga dengan ada beberapa lembaga luar yang kita ajak komunikasi dan bekerja sama tentunya dengan Dema Fakultas Adab. Kalau untuk ruang lingkup sendiri Bang, ruang lingkup yang dari fakultas dari Dema Fakultas Adab sendiri itu dengan Dema Universitas gimana Bang ruang lingkupnya sendiri? Ya. Kalau kita berbicara ruang lingkup ya, ibaratkan Dema Fakultas dengan Dema Universitas tentu ruang lingkupnya berbeda, ya kan. Sama halnya dengan gubernur provinsi dengan presiden, tentu skopnya berbeda. Kalau kita berbicara Dema Fakultas, ya kita berbicara fakultasnya apa, ya kan. Kalau dia dari Fakultas Adab dan Humaniora, maka kita berbicara tentang Dema Fakultas Adab dan Humaniora. Kalau kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya berarti kita berbicara tentang Dema Febi tadi gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang Dema U, ya kan, itu Dema U itu sendiri akan jauh lebih besar skopnya dan tentu tanggung jawabnya juga lebih besar, ya kan. Dia mengkepalai badan-badan eksekutif seluruh UIN gitu. Ada di UIN itu ada 7 fakultas, berarti ada 7 pula demanya. Nah, itulah yang dikepalai oleh Dema U tadi, yang paling atas ketua umum namanya kita biasa nyebut Presma, itu kan. Nah, Presma itulah yang mengkepalai kita di eksekutif tentunya, ya kan. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri ya itu sudah pasti berbeda. Satu fakultas ya ruang lingkupnya hanya fakultas ada 4 jurusan, jadi kalau dari Fakultas Adab.
Kalau Dema universitas ya ruang lingkupnya berarti ada 7 fakultas yang dikepalainya itu. Itulah kurang lebih kalau untuk berbicara dengan ruang lingkup. Oke, untuk sekarang sendiri Bang, fokus Dema Fakultas Adab sendiri apa sih Bang saat ini fokusnya? Fokus Fakultas Adab, fokus Dema Fakultas Adab untuk saat sekarang ini nih lebih kepada untuk meningkatkan eksistensi dari Dema itu sendiri. Karena mungkin bisa sebagaimana saya melihat ke belakang ya, itu mungkin Dema-Dema sebelumnya mungkin berjalan bagus mungkin, cuman masih ada beberapa hal yang kurang mungkin terhadap eksistensi dan apa sebagainya. Dan itu kita coba untuk tingkatkan pada tahun ini, ya kan? Nah itu makanya pada tahun sekarang terkhusus itu Dema Fakultas Adab itu gencar untuk personal branding dari Dema itu sendiri, ya kan? Karena bahkan kita tentu ingin organisasi kita itu dipandang oleh orang, dipandangnya bukan dari segi yang buruk, tapi kita ingin organisasi kita itu dipandang sebagai orang itu sebagai percontohan, gitu kan? Rasanya bangga kita ketika ada dari organisasi lain, contoh misalnya dari Dema lain misalnya, kita taruh misalkan Dema Usuluddin misalkan. Nah, Dema Usuluddin melihat, oh ternyata Dema Adab kayak gini gitu kan. Nah, kita merasa jadi bangga gitu di pengurus Dema itu, karena emang oh ternyata kita dilihat loh dari Dema lain. Ya itu salah satu yang saya ingin bangun di Dema itu, dan juga dalam tujuan saya untuk menaikkan eksistensi dari Dema Fakultas itu sendiri, maka tadi dikatakan bahwasanya ke depan itu rencana akan mengadakan festival, ya kan? Nah dalam festival itulah tujuannya dengan agar nama dari Dema Fakultas Adab, terkhusus ya Dema Fakultas Adab itu ibarat kata naik lah, ya kan? Ibaratnya sudah lebih dikenal lah dengan orang. Mungkin dahulu mungkin orang tidak terlalu memperhitungkan Dema Adab, ya kan? Nah sekarang itu yang kita benahi, eksistensi itu perlu gitu. Mungkin kita agak berbicara sedikit Bang. Kan kalau kita lihat Dema dari fakultas-fakultas lain itu sering, bukan sering tapi beberapa kali terlihat melaksanakan aksi demo gitu kan. Dari Fakultas Adab sendiri jarang sekali menampakkan terlihat untuk demo gitu Bang. Jadi apakah memang ada kebijakan Bang dari Dema sendiri memang untuk tidak ikut turun ke jalan untuk terkait-kait yang ada di Winnie Membonjol-Bana sendiri Bang? Mungkin tuh terkait masalah demo ya. Itu kan kita berbicara tentang aspirasi, ya kan? Demo itu tentu kita menyampaikan aspirasi. Dari Fakultas Adab sendiri itu sebenarnya untuk terkait demo-demoan itu ya sebagaimana kita mahasiswa memiliki kebebasan berbicara ya sah-sah saja rasanya, ya kan? Cuman dari saya lah pribadi itu sebagai Dema Fakultas Adab, saya tidak pernah yang namanya menentang demo. Cuman kalau kita berbicara personal, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan demo. Maksudnya sini saya tidak menyalahkan teman-teman yang ikut demo, ya kan? Itu bagus, ya kan? Karena emang mereka memiliki keinginan untuk bersuara, ya kan, mengatakan hal yang benar. Padahal dalam Islam juga disuruh itu kulil haq walau kana murra, itu katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah cuman dari saya sendiri, saya merasa tipe saya itu lebih enak kita berdialog dibandingkan kita beraksi demo, ya kan? Aksi demo bagus dan saya suka dengan para aktivis-aktivis, cuman ya kalau terkait personal saya lebih suka berdialog gitu kan, ngobrol gimana masalahnya. Nah cuman dari Dema Fakultas Adab sendiri mungkin bisa dibilang cukup jarang ya kan? Ya karena emang kalau kita lihat, kalau tidak salah kemarin pas libur itu juga ada demo orang ketika libur.
Nah, pas berapa kebelakang itu juga ada juga demo, dan Dema Adab itu memang tidak banyak mengambil peran di sana karena emang ya dalam satu hal itu tidak menyinggung pula dalam Dema Adab dalam persoalan itu ya kan. Misalkan ada orang demo, misalnya orang mendemo masalah beras di tempatnya naik gitu. Sedangkan di tempat kita naik beras nggak naik, kenapa kita demo gitu ya kan. Kalau rasanya memang ada hal yang sama-sama terasa gitu kan, yang kita perlu angkat itu, ya kita juga akan ikut bersuara tentunya. Cuman sejauh ini itu masih belum ada yang sama gitu. Cuman ada beberapa aspek yang memang diperhatikan oleh Dema terkait beberapa persoalan belakangan inilah, terutama itu terkait mungkin ya kalau sekarang kabarnya sudah selesai itu kan. Cuman ya kemarin itu cukup membuat kita resah, itu masalah pelecehan seksual dulu gitu. Cuman ya kalau sekarang sudah katanya sudah selesai, ya kita harapnya betul-betul memang selesai. Tapi kalau belum, ya kita tuntaskan dengan sampai ke akar-akarnya. Nah, yang ibaratnya yang memiliki peran lebih baik di sana yaitu nanti dari DMAU tuh, ya kan. Kita akan bergerak sesuai dengan arahan dari DMAU. Nah, itu salah satu tupoksi dari DMAU nanti. Tadi abang menyebutkan lebih senang atau lebih tertarik untuk berdialog terlebih dahulu daripada melakukan aksi turun ke jalan gitu bang. Yeah. Apakah sudah ada bang sendiri dari Fakultas Adab untuk berdialog langsung gitu bang? Ketika ada yang tidak sesuai itu mereka Dema sendiri harus berdialog terlebih dahulu daripada turun ke jalan. Oh ya. Ya itu kan gambaran personal dari itu, ya kan. Ibaratnya itu tidak bisa juga mewakili dari Dema Fakultas. Cuman kalau upaya untuk berdialog itu sudah ada beberapa kali kita mencoba itu kepada dekanat fakultas. Itu ada beberapa persoalan kayak masalah sekre kemarin. Dari sekre itu kemarin kami berdialog, kita izin ke ruang dekan, kita masuk ke ruang dekan, terus kita ngobrol dengan dekan bagaimana baiknya Bu terkait persoalan ini, masalah ruang sekre. Dan alhamdulillah untuk HMPS di Fakultas Adab itu yang awalnya sekrenya hanya pantry kemarin itu, yang sekarang sudah mendapat sekre yang bisa dibilang lumayan layak lah dibandingkan sekre dia sebelumnya. Dan juga ada beberapa persoalan seperti kayak ada, kalau tidak salah dulu ada persoalan antar HMPS, dan itu kita selesaikan dengan cara berdialog juga. Ya lebih, kalau untuk personal lebih enak rasanya berdialog, ya kan. Lebih santai ya, kita lebih rileks gitu, ya kan, tidak capek habis energi. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir bang, ada untuk sekarang ini ada nggak sih bang permasalahan yang sedang boleh di-spill bang, apakah ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh Dema Fakultas Adab sendiri, dan abang sebagai gubernur apa respon atau tanggapan atau solusi yang abang akan berikan untuk dalam periode abang kali ini? Ya, mungkin kalau untuk persoalan ya, ini menjadi hal yang cukup mana ya, bisa dibilang ya agak bukan rahasia juga, cuman agak ngeri-ngeri sedap juga kita membicarakannya itu. Kalau dari Dema Fakultas itu sendiri ya, Dema Fakultas Adab itu sebenarnya untuk persoalan yang lebih diperhatikan di Fakultas Adab itu memang masalah anggaran ya. Kalau masalah anggaran mungkin rasanya hampir setiap fakultas rasanya ketika ditanya emang ada persoalan dalam anggaran itu, ya kan. Cuman ya kami juga masih mencoba bagaimana baiknya itu kita walaupun cukup sulit mendapatkan anggaran dari fakultas, kita tetap mengadakan kegiatan, ya kan. Nah caranya dari Dema Fakultas Adab sendiri itu mencari sponsor keluar, maka jadi dikatakan
ada beberapa lembaga yang memang sudah kita komunikasikan dan kita sudah deal-dealan lah, ya kan, untuk menjadi sponsorship dalam kegiatan itu. Itu salah satu solusi yang kami jalankan dalam terkait permasalahan anggaran. Dan paling kalau untuk saat sekarang ini persoalan yang ada di fakultas itu adalah persoalan fasilitas. Kami masih kurang fasilitas. Cuman tentu itu tidak, kita sebagai mahasiswa yang berpikir juga, kita memandang bahwasanya dari universitas sendiri itu masih dalam tahap pembangunan, ya kan. Dan kita harapkannya itu tentu kita misalnya contoh dari Dema dan Sema Fakultas Adab itu saya kiranya masih belum layak misalnya. Dan kita juga tidak bisa juga memaksakan untuk dapat sekre segera, karena emang ruangan untuk jadi sekre itu aja nggak ada, ya kan, karena emang kekurangan ruangan dari fakultas itu sendiri gitu. Nah mungkin ya kita pahamkan juga bahwasanya kita sedang dalam tahap pembangunan, ya kan. Mudah-mudahan kedepannya untuk persoalan kekurangan fasilitas itu bisa diatasi segera dari universitas. Ya itu kita tidak pula yang gimana ini sekre Ormawa kok kayak gini apa semacam. Ya kita tahu juga kita sedang kekurangan gitu. Kita masih dalam tahap, ya kita itu bertahap, tidak bisa juga mie instan aja mau dibikin tunggu pula 3 menit dulu gitu kan. Nah, mungkin kita permintaan kita langsung dikabulkan gitu aja. Mungkin kalau untuk persoalan yang rasanya besar ya mungkin soal itulah yang mungkin bisa jadi acuan juga bagi teman-teman yang mungkin mengalami persoalan yang sama terhadap masalah anggaran. Ya kita tidak bisa selamanya terpaku atau hanya fokus terhadap dana yang turun dari fakultas. Kalau kita hanya ingin dari dana itu saja, ya kegiatan yang kita angkat ya itu saja, gitu kan. Itu yang kayak ya PKMD, ya kan, atau seminar yang angkat dari fakultas. Gitu. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah gebrakan baru, ya kita harus berani keluar dari itu, ya kan. Kalau hanya bermain di putaran-putaran situ saja ya kayak gitu-gitu aja jadinya. Oke, mungkin untuk penutup Bang, harapan Abang Bang untuk terus Dema Fakultas Adab dan Humaniora dan Dema yang ada di Ya harapannya mungkin kedepannya kita berharap, saya berharap itu pada seluruh teman-teman yang juga berada dalam kepengurusan Dema, baik itu Dema Fakultas maupun di Dema Universitas, kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana menjadi lebih baik ke depannya dalam berproses di Ormawa. Dan marilah kawan-kawan itu dalam kita berproses dalam Ormawa itu hilangkanlah ego bermasing-masing gitu, ya kan. Ego teman-teman, oh saya anak konglomerat, oh saya anak pintar, saya anak akademis, saya anak yang organisasi banget itu. Kalau dapat ketika teman-teman berproses dalam Ormawa itu dihilangkan, ya kan. Maksudnya itu bukan ketika teman-teman masuk Ormawa terus kan jadi amnesia itu nggak tahu apa-apa, cuman jadikan perbedaan yang teman-teman miliki itu sebagai pemersatu teman-teman dalam organisasi, ya kan. Misal contoh itu dalam di Dema misalkan kita tahu bahwasanya ada OKP di kampus itu kan, ada OKP HMI, ada PMI, ada IMM gitu kan. Nah silakan dari teman-teman OKP itu masuk dalam Ormawa, dalam Dema misal, masuk di Dema, ya kan. Tapi teman-teman tidak memperjuangkan hak, oh anak HMI ingin ini, anak PMI ingin ini, anak IMM ingin ini, ya kan. Gak kayak gitu, cuman ada satu tujuan, teman-teman silakan membersama itu, ya kan. Kumpulkan semua bagaimana HMI, bagaimana PMI, bagaimana IMM, dan kumpulkan itu dalam satu kesatuan itu, ya kan. Jadi lebih indah rasanya kita bersama-sama. Kalau hanya misalkan Dema diisi oleh HMI saja atau PMI saja
atau IMM saja misalnya kalau kita berbicara dengan OKP ya. Ya eh, tidak tidak terjadi yang namanya sebuah keindahan tadi. Indonesia saja itu dibilang indah karena keberagaman tadi, ya kan? Masa kita yang hanya mungkin tidak sebanyak Indonesia keberagamannya, cuman pecah karena itu. Bahkan ada yang dulu teman, ya kan, teman dekat terpisah gara-gara organisasi, ya kan itu suatu hal yang rasanya tidak baik rasanya ketika kita berbicara sebagai mahasiswa dan akademisi gitu. Aturan dengan berbeda-beda tadi itu kita menjadikan itu sebagai perbedaan tapi satu tujuan. Iya, ya. Jadi lebih indah kita mencapai satu tujuan tadi, ya kan? Oke, mungkin sekian dulu kawan-kawan Sobat Deka TV untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama Bella. Saya Fahria Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.